Halo Sobat Averos, selamat datang di 2526 FM. Kali ini bersama aku Reda Rahmawati yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan bahas blueprint waktu desain hidup. Biasanya blueprint tuh buat ngerancang jembatan biar nggak roboh ya. Tapi sekarang kita buat ngerancang hidup kita biar apa ya, biar IPK itu aman, organisasi jalan, tapi kesehatan mental kita juga tetap terjaga gitu. Yuk kita belajar ngatur jadwal biar nggak berantakan dan biar nggak cuma jago merancang tugas kuliah, tapi juga jago merancang masa depan. Oke? Nah, di samping saya ini udah ada narasumber yang belum tentu kalian temuin di podcast manapun nih. Ada Kak Tata, Kak Sally, dan Kak Niko. Oke, mereka bakal bantu kita buat menjawab kesulitan Sobat Averos nih. Welcome to our podcast kakak-kakak. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi yang sangat asik tentunya, yaitu sharing session bersama narasumber kita pada hari ini. Oke, buat Kak Sally nih. Iya boleh. Pernah nggak sih Kak, kamu tuh merasa bosan atau kayak merasa sok sibuk gitu, padahal tugas yang kelar tuh cuma dikit gitu. Nah itu tuh yang salah, tugasnya kebanyakan atau kita yang salah mengatur waktu gitu. Oke. So sibuk ya. Aku kalau so sibuk tuh aku nganggapnya itu nggak tahu so sibuk apa enggak, tapi nggak tahu juga tanggapan dari orang lain ya. Tapi menurutku beberapa kegiatan yang udah aku lalui yang selama ya aku menjadi mahasiswa semester 2 ya sekarang ya, yang telah melalui title mahasiswa baru gitu kan. Itu menurutku juga yang sibuknya itu bermanfaat. Tapi kadangkala aku juga pernah kesibukan itu aku rasa tuh kayak ya Allah terlalu sibuk banget gitu. Karena kan aku tuh kadang ngelihat teman-teman yang mereka ikut perlombaan dan juga entah mereka ikut organisasi, mereka tuh kayak wah sibuk ya, keren ya gitu kan. Mereka bisa manajemen waktu dengan baik gitu kan. Maka dari itu hal yang membuat atau memotivasi aku tuh buat pengen kayak mereka gitu kan. Dan alhamdulillah aku juga ya aku nganggap udah bisa kayak mereka gitu. Cuma terkadang aku tuh kewalahan buat manajemen waktunya. Nah dari situ aku coba deh bikin to-do list aja gitu ya. Nah ternyata dari to-do list kayak kegiatan-kegiatan apa yang mau aku coba, yang mau aku lakuin nanti itu ternyata tuh berguna buat aku. Jadi kayak waktu nantinya mau ngelakuin apa gitu, terus biar nggak tabrakan itu ternyata emang worth it buat aku. Jadi so sibuk itu menurutku tergantung bagaimana sudut pandang orang lain atau bagaimana persepsi kita buat menanggapi hal itu gitu. Oke, jadi setiap hari tuh pasti ada to-do list gitu ya Kak ya, buat biar jadwalnya tuh nggak tabrakan, nggak berantakan, dan waktu kita juga nggak terbuang sia-sia gitu. Ya, beda banget. Tapi itu kan to-do list ya, pakai Samsung Notes gitu kalau aku nulisnya. Tapi aku coba nantang diri aku sendiri dengan aku kegiatan apa aja yang mau aku lakuin itu aku pikir lewat otak aja gitu. Jadi nggak bikin to-do list, tapi ya bisa work. Tapi dari situ tuh cuman kayak tergantung, misal aku nanti bakalan bisa nggak ya ngelakuin ini itu. Semoga harapanku biar kayak entah ini acara itu bakalan terjadi apa enggaknya itu aku terkadang berharap ke semesta atau kayak istilahnya tawakal. Cuman lebih baik jangan gitu ya, lebih baik kita mengarahkan usaha yang terbaik buat harapan itu tuh buat capai gitu. Aku gitu. Jadi ada dua cara ya Kak ya, di study atau kayak langsung nih kira-kira ini nyampe nggak ya gitu, kira-kira ini worth it nggak ya buat waktu sekarang gitu. Ya, cuman better to do list aja ya gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Tata ya Kak ya. Jadi jujur aku penasaran banget Tata. Kak Tata kan kegiatan tuh padat banget ya di organisasi. Gimana sih Kak caranya agar tetap ambis dalam akademik tapi juga organisasi itu tetap jalan gitu loh Kak? Spill rahasianya dong Kak. Oke, yang pertama itu aku tuh fokus, aku ingat sama tujuan awal buat kuliah apa aku untuk mencari ilmu gitu. Nah kemudian nggak mungkin juga kan cuma fokus di poin tadi mencari ilmu, makanya aku nyari hal pendukung lainnya dengan ikut organisasi. Nah caranya biar tetap balance semuanya adalah sama kayak Kasali tadi, kita bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Nah aku tuh udah nyoba dua cara yang tadi Sally sebutin. Yang pertama tanpa kita nulis di manapun di HP ataupun di buku, aku pikirin di otak aja. Nah
Tapi yang cara dibikinin di otak aja itu buat aku tuh masih kesusahan. Makanya aku juga nyiapin to-do list yang pakai HP ataupun pakai buku kayak gitu. Jadi mirip-mirip ya kak ya, tinggal kita pinter-pinter aja bagi waktunya. Jadi nggak ngeboros waktu gitu lah kak ya, nggak buang-buang waktu gitu. Oke, mau nanya juga nih sama kak Niko nih ya. Oh my god. Oke, kita semua tahu nih di kampus tuh ada tipe yang mahasiswa tuh bisa kemana aja gitu kak. Kayak punya pintu kemana aja kayak Doraemon gitu kan ya. Nah kuliah iya, rapat organisasi jalan. Minggu depannya dia ikut lomba gitu kan kak ya. Jujur pas awal-awal mutusin buat seambis itu, kakak itu tuh emang penasaran atau emang sengaja pengen menantang diri kakak gitu? Ya keren banget tuh. Oke, jadi jujur itu untuk yang awal semester itu tuh aku sempat kayak penasaran dan menantang sekalian mencoba sekitar total dari organisasi plus UKM tuh 7. Jadi tuh kayak sempat ada rumor kayak tentang aku, ada anak maba Tekim yang ikut 7 KM gitu. Awal gitu, tapi aku udah bener daftar 7-7-nya gitu kan. Dan keterima semuanya. Itu salah satu ada IMM, KRS. Nah, satu lagi tuh akhirnya aku saat melihat apa kan kayak apa ya, menyeleksi apakah sekiranya ini akan membantuku di masa depan atau bagaimana gitu kan ya. Aku juga gimana ya? Selain menjadi salah satu apa untuk mencapai tujuan di masa depan, aku juga pengen apa ya kayak mengiyakan keinginan gitu loh, kayak aku suka ngedance, suka ini gitu kan. Jadi tuh aku seleksi nih dari beberapa, akhirnya sisa sekitar 4 atau 3 gitu. IMM, kemudian ada marching yang aku tuh sebagai color guard, itu mirip-mirip lah, ada koreonya, ada dance-nya gitu, sama KRS. Itu ada 3 jadinya dari 7 itu tadi. Jadi keren banget ya. Keren banget kak. Dari rasa penasaran akhirnya kayak udah ini yang pengen aku fokusin gitu ya. Iya Kak, betul. Oke, jadi emang bener-bener ngatur waktu ya kak. Iya bener banget, harus kayak nyeleksi gitu loh, kayak kalau semisal ini nggak bisa, kalau atau misalnya tabrakan gitu ya, kamu pilih bener-bener kayak mutusin sekiranya mana satu yang memang kamu butuhkan untuk melengkapi kayak inner child-mu kah, atau untuk membantumu menggapai apa yang kamu mau di masa depan kelak gitu. Jangan kayak apa ya, aku tuh sempat notice ke beberapa orang tuh sempat kayak memaksakan dirinya ikut sesuatu yang memang bertabrakan, dan itu chaos gitu loh. Jadi karena dirinya tuh kayak di sini dimarahin, di sana dimarahin gitu. Jadi kayak kita juga harus pintar-pintar juga sih untuk memilih dan memilih gitu. Bener banget sih kak, sepakat kak. Oke, keren banget. Oke nih kak, kalau orang biasa ngeliat aktivitas kak Niko tuh kayak padet gitu ya, biasa kayak pusing gitu pasti ya. Aku Gimana juga sih? kerasa Iya gitu kan? sih. Bener kan? Jadi gimana sih kak caranya ngedesain blueprint waktu gitu ya kak? Biar ada trik khususnya nggak sih biar urusan organisasi jalan, terus juga akademik tuh tetap bagus, mental kak Niko juga tetap bagus. Ada nggak sih kak tips and triknya? Apalagi nih ya, saat kak Niko nih sebagai mahasiswa berprestasi fakultas teknik nih. Oke, terima kasih atas sambutannya. Apa ya, cara aku mengatur itu sebenarnya cukup unik ya. Terkait bagaimana aku menentukan apa yang aku ingin lakukan di masa depan, itu aku benar-benar menguji mentalku. Jadi aku tuh bener-bener ngedownin mentalku, kayak semisal gini, kamu tuh kalah di lomba ini, kamu tuh IPK-nya rendah di semester ini, kamu tuh gak bisa organisasi di bulan ini gitu. Jadi aku gituin, aku kayak ngerasa, aku kayak imaginein diriku kalau misal kedepannya gagal gimana gitu. Nah setelah aku ngerasa kayak gitu, aku mulai aku mulai muncul rasa bertanggung jawab, rasa pede. Itu udah langsung kayak, karena tadinya itu sebelumnya itu aku sudah kayak mempressure diriku untuk kayak membayangkan bahwasanya aku akan mengalami kegagalan. Nah setelah jadinya keuntungan dari itu tuh pas kamu gagal beneran, kamu tuh nggak putus asa gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa kayak aku bakal coba lagi tahun depan gitu. Tapi kelebihannya kamu tuh bener-bener pede banget. Nanti kamu tuh kayak ngerasa pede, terus kamu ngerasa enjoy dalam melakukan hal sesuatu. Ini aku terapin di salah satu lomba yang di Malang itu. Aku di Malang itu sempat mau lomba, itu tuh bener-bener praktikum ada,
KRS ada kegiatan stuban, jadi mepet banget gitu kan. Aku mikir, oke, aku ngebayang diriku, semisal nanti lomba jauh-jauh bayar berjuta-juta, kalah, kemudian KRS juga kacau acaranya, lalu ya praktikum nggak bisa terlaksana gitu. Aku mikir gitu selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Setelah itu aku mulai enjoy, setelah aku mengalami masa-masa itu, aku baru mulai enjoy. Kayak saat aku lomba itu aku benar-benar gak ada beban sama sekali, gak ada ngerasa kayak aku bakalan kalah atau enggak. Jadi benar-benar ngalir aja sesuai apa yang ada di depan mata kita gitu. Nah dari hasil itulah hampir satu gedung di perlombaan tuh kaget karena semua persatu kayak takut karena jurinya tuh ada 9 gitu kan. Dan kita tuh benar-benar presentasi di 200 mahasiswa dari 44 univ. Dan itu aku individu. Enggak sama lombanya. anggota Enggak. yang lain gitu. Jadi yang lainnya tuh berkelompok, bertim 5 orang, 3 orang gitu. Oh berarti itu bebas gitu ya kak, bisa individu bisa Aku kelompok individu, gitu. jadi tuh kayak aku tahu ya, karena aku udah bayangin itu, udah ngelakuin masa-masa itu, aku akhirnya pas di depan panggung tuh enjoy banget. Aku sempat bikin lagu, rap gitu loh, nge-rap gitu. Dan akhirnya aku pulang-pulang bawa 3 penghargaan. Nah itu salah satunya. Gitu. Tapi memang apa ya, menurut aku kalau teman-teman memang harus uji mental kalian, menguji mental teman-teman dulu gitu. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri lah, rasa kalian bertanggung jawab, amanah, itu dengan kalian tuh menguji mental kalian. Apakah mental kalian sudah siap atau belum? Kalau memang sudah siap, maka kamu bisa melaju lagi. Kalau misalkan kalian belum siap, pasti kebanyakan bakalan stuck gitu. Jadi begitu ya ngatur waktunya. Iya. Bikin seolah-olah bayangin dulu kalau kita gagal tuh gimana nanti ke depannya. Pasti kita betul. nggak bakal bertumbuh kalau cuma menyerah di waktu itu aja gitu. Iya, Kita benar terus mencoba gitu, mengevaluasi yang betul. mungkin kalah atau gagal gitu ya kak. Betul banget. Oke, Dan menurutku keren ini banget. bisa apa ya, jadi poin penting buat mahasiswa baru sih nantinya. Oh ya. iya, betul Harus, banget. aku tuh ada dosen itu pernah bilang buat ketika aku masih menjadi mahasiswa baru semester 1 lah kurang lebih, itu dosen tuh pernah bilang bahwa mahasiswa tuh harus banyak mencoba gitu. Oh iya, Entah itu benar. gagal mau gimana pun itu intinya mencoba dulu, siapa tahu lama kelamaan dilatih nanti sama kayak Kak Nah, Niko betul dan juga banget. sama kayak Kak Tata. Nah. Tuh. Jadi kita harus berani mencoba dulu ya. Nah, Iya, betul banget, betul. setuju dulu. Entah gimana pun hasilnya setidaknya coba dulu. Coba. betul, Walaupun betul. akhirnya kita jangan menyerah aja gitu. Nah, gitu. Oke, aku mau tanya sama Kak Sel lagi ya kak. Ya, boleh. Tadi kan bilang kalau itu tuh banyak juga kan jadwal seharian itu. Oh, juga iya. mungkin ada yang bertabrakan atau apa kan kita bikin to-do list tadi kak ya. Nah pernah nggak sih kalau ngerasa itu 24 jam tuh kurang banget gitu kak? Aduh, ini sering kali ya aku pernah ngerasa kayak gini ya. Kadang mungkin entah itu ada kegiatan organisasi kayak misal apa bertepatan dengan program kerja gitu kan, apalagi terus disandingkan dengan praktikum kayak kita harus ngerjain laporan praktikum dalam deadline sekian gitu. Itu tuh kadang aku merasa struggle, apalagi kita mungkin ya sebagai apa namanya, kita harus konsul ke asisten laboratoriumnya kan, kita yang megang. Dari anggota-anggota yang lain kan tidak ada akses ya buat menghubungi nomor dari aslabnya itu. Nah dari situ aku terkadang juga ada struggle nih dari anggota-anggota yang mungkin kurang responsif gitu, sedangkan deadline itu kan mepet gitu kan. Nah dari situ juga salah satu struggleku. Habis itu ada organisasi juga. Nah ini yang terkadang juga memberiku suatu kewalahan atau capek gitu. Tapi pada akhirnya banyak hal yang bisa menguji mentalku, kayak yang tadi sampai sama Kak Niko, lama-kelama juga akan terlatih kok. Betul. Jadi kadang pernah ngerasa kurang juga kak, tapi kayak ngerasa udah cukup gitu, lanjut besok juga masih ada kan hari esok, masih Bener banget. bisa kita evaluasi lagi, kita coba hal baru lagi gitu Ya, ya. tapi mungkin dari rasa kurang itu ya terkait waktu, itu mungkin misal kita ada banyak kegiatan, tugas gitu, bisa diselesain dalam 1 hari dulu gitu. 1 hari dulu gitu. Misal ya, sebelum esok hari lah setidaknya ada kegiatan yang masih bisa kamu lakuin, itu mending diselesain hari itu juga gitu. Kalau aku Cicil gitu. dulu gitu ya, Ya, Kak, sekali dicicil bisa kayak gitu. Tidak menumpuk di akhir. Iya, Biar benar nggak banget. di akhir itu bahaya banget sih. Kadang kan kita suka nunda-nunda gitu kan. Nah, iya. bener banget. Ini kayaknya emang jadi Emang relate banget gak sih? masalah mahasiswa sekarang ini sih. Iya, oke bener banget ya kak. Oke, aku mau tanya juga sama Kak Tata ya kak. Ikut organisasi tuh kak kayak beneran worth it gak sih buat masa depan? Atau
kayak sebenarnya cuma buat nambah-nambahin beban pikiran, nambah-nambahin kesibukan kita aja gitu Kak? Kalau aku punya dua pandangan. Yang pertama tuh worth it ya. Karena apa? Karena di organisasi aku tuh bisa mencoba banyak gitu loh. Dari aku belajar percaya diri, kemudian nyari informasi lomba. Kan aku ada organisasi yang fokus di lomba ya. Terus habis itu leadership kayak gitu-gitu. Tapi ada juga pikiranku, pandanganku yang itu tuh jadi beban pikiran buat aku. Apa? Misal ada anggotaku yang nggak aktif, jadi misal kita melakukan tanggung jawab itu dengan sendiri, itu yang membuat aku tuh beban pikiran. Iya sih, setuju banget sih. Aku juga pernah ngalamin hal itu sih. Ya, jadi semuanya itu harus kita kerjain bareng-bareng, nggak merasa sendiri gitulah. Kita minta tolong ke orang lain biar nggak ngerasa sendiri itu sih, biar kita tuh nggak ngerasa organisasi itu beban gitu. Butuh support juga ya, nggak kayak misal nanti itu susah kita sendiri tuh kita juga mentalnya capek juga, kayak terganggu gitu mungkin di akademik atau apa gitu ya Kak ya. Dan menurutku juga apa ya, kita sebagai mahasiswa kadang-kala misal ada tugas kuliah yang berat gitu kan, kayak ngerasa kayak aduh kita sampai burnout gitu. Dan menurutku ada faktor yang bisa membantu kita itu adalah teman. Entah itu teman yang bisa dari organisasi itu tadi ya gitu. Itu bisa jadi kuncinya. Oke, jadi kalau dibilang ya Kak, organisasi itu tempat terbaik buat nyari relasi atau kayak buat batu loncatan gitu. Menurut Kakak itu beneran ngefek di kehidupan Kakak atau kayak cuman mitos orang-orang tuh biar join organisasi itu aja gitu Kak? Menurutku bukan mitos sih, menurutku itu relate banget terkait dengan relasi. Karena organisasi itu beneran aku tuh ngerasa tempat yang banyak temen-temen tuh support gitu loh. Apa yang aku inginkan atau apa yang aku tuju gitu. Karena di organisasi aku tuh bisa nyari teman-teman yang frekuensi. Misal di organisasi ada salah satu organisasi di teknik sipil yang aku ikutin, di situ tuh aku merasa frekuensi karena apa? Kita berlomba-lomba gitu loh, kayak nyari informasi lomba bareng, ikut lomba bareng. Terus di salah satu ada lagi MPK, aku punya teman sefrekuensi dalam menjaga hafalan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi tergantung lingkungan juga ya Kak ya. Kalau lingkungan support pasti kita juga pasti senang, bahagia gitu. Setuju banget. Oke. Mau mulai Kak Shelly lagi Iya, ya? boleh. Kak Shelly tuh tipe yang ngerjain tugasnya tuh dicicil Iya, atau boleh. kayak SKS nih Kak, sistem kebut semalam oke. gitu. Yang nunggu kepepet deadline ini baru cair gitu otaknya. Oke. Kalau aku dari sudut pandang ketika aku menjadi mahasiswa semester 1 ya, itu dari situ tuh aku masih adaptasi dulu gimana sih sistem kayak misal ujiannya di perkuliahan tuh gimana. Dari situ sih aku sempet kayak aduh gini ya, ternyata ya ujiannya tuh sistemnya kayak gini. Di situ tapi aku kurang puas dengan hasil yang aku dapetin gitu. Tapi dari situ aku evaluasi. Itu waktu semester 1 itu aku masih ada kalanya sistem kabel semalam, tapi it's not worth it, nggak baik kan. Akhirnya aku mulai semester 2 sih itu evaluasi. Jadi kan kita lama ya kalau kuliah itu kan per minggu gitu kan, jadi kayak bukan setiap hari gitu dapat matkul yang kurang lebih sama atau bahkan 2 kali itu dalam seminggu. Nah dari situ kan pasti banyak nih setiap minggu itu materi yang kita serap gitu kan. Nah kalau dari situ aku misal ada materi yang belum paham dari dosen, aku itu review lagi gitu sendiri. Biasanya itu aku review lagi di perpus, kayak perpustakaannya UMS di kampus juga terutama itu kan adem banget ya. Dan aku tipe orang yang suka keheningan gitu kalau belajar, aku gitu. Makanya sistem kabel semalam is not worth it ya. Ada mungkin ya setidaknya kita semakin lama dari awal itu bisa nyicil lah materinya gitu. Jadi tipe dicicil gitu ya Kak, biar nggak pas hari H tuh kita keteteran gitu, kayak bener. bingung, aduh kok nggak selesai, udah deadline nih udah mepet banget. Iya, diusahakan paham itu di awal gitu, tidak waktu baru paham waktu belajar buat UAS gitu. Kalau aku gitu. Oke, untuk Kak Iko nih ya Kak. Nah, oke, di luar sana nih banyak mahasiswa tadi kan yang Kakak bilang kayak FOMO gitu, Kak, pengen aku baru masuk aku pengen ikut ini gitu kan. Nah akhirnya dia tuh malah tumbang sendiri gitu kan Kak. Nah kalau dari Kak Niko nih gimana cara milih ya yang kegiatan yang emang sesuai sama blueprint Kak Niko gitu, sesuai minat bakat Kak Niko kan, dan kapan tuh kita harus bilang yes dan kapan kita tuh harus berani bilang no gitu Kak. Oke, kalau aku itu saat aku nyoba tujuh-tujuhnya itu, aku tuh emang kayak melihat dari jauhan kira-kira
gimana ya dalamnya ya, dia kayak ngintip dulu gitu di berbagai di setiap apa yang mau aku ikuti gitu, kayak UKM kah, komunitas kah, atau organisasi gitu kan. Kalau udah aku menemukan beberapa informasi yang itu tuh memang semisal nih baik untuk akademikku, maka aku akan yes. Tapi kalau semisal dia juga mendukung apa ya, kayak kesenanganku, hobiku, aku juga bakal yes. Tapi kalau semisal dia itu tuh hanya kayak soal kayak apa ya, jadi itu aku sempat ada ngelihat itu tuh dia itu tuh kayak gimana yang jelasnya, latihan itu kayak malam banget gitu loh. Oh iya. Jadi tuh itu tuh kayak menurutku tuh nggak sehat. Menyita waktu kita gitu ya, Kak. Nah, jadi tuh aku tuh mengatakan no jika memang komunitas UKM atau organisasi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Itu yang pertama itu. Karena aku emang aware ke badanku terlebih dahulu gitu. Jadi kalau masalah terkait otak itu mungkin aku masih bisa maklumi lah ya. Karena namun menurutku juga itu juga nggak baik gitu loh kalau kita benar-benar ngeforsir diri kita. Jadi aku tuh memang kalau emang aku udah bilang enggak, aku juga nggak selamanya nggak bisa ditawar lagi gitu loh. Kalau dia bilang enggak ya nggak mau gitu. Jadi tuh emang aku tuh mentingin kesehatan tubuhku dulu gitu. Soalnya aku tuh kalau emang sekali aku kalau sekali tumbang itu bener-bener yang lama gitu loh. Jadi tuh makanya aku tuh kayak bener-bener ngelihat dulu, aku sebenarnya ngambil sebanyak-banyaknya informasi dari teman-temanku, dari cutting, dari mana-mana gitu kan. Setelah terkumpul baru aku akan menyatakan apakah ini yes atau no, sesuai yang aku bilang tadi gitu. Emang yang paling penting itu kesehatan kita. Bener Kita banget. nggak boleh maksain kayak bener-bener aku harus ini. Kalau kita nggak bisa ya kita tumbang sendiri gitu ya. Bener. Dan menurutku emang kita perlu menyesuaikan kapasitas diri kita juga Iya sih. bener Gitu banget. kan ya? Nggak bisa maksain Iya, semuanya. kita nggak bisa maksain. Makanya itu. Oke, ini diskusi yang menarik Nah. banget. Aku dapat banyak ilmu banget nih dari kakak-kakak nih. Alhamdulillah, ya. Kayak ternyata kan manajemen waktu tuh kayak bukan cuma soal kita ngerancang juga ya. Kita harus Betul. mikirin berbagai aspek dari kesehatan, dari Setuju. apa akademik kita, dari lingkungan juga gitu. Dan kita tuh nggak harus memaksakan apa yang kita tuh nggak bisa lakuin. Bener gitu. banget. Nggak boleh kayak ikut FOMO gitu ya teman-teman semua. Oke. Jadi poin penting nih yang saya garis bawahi itu kayak kita tuh jangan pernah memaksakan sesuatu tuh yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Setuju. Dan jangan Harus coba terus. gampang menyerah ya teman-teman semua. Oke, terima kasih ya kepada Kak Nata, Kak Sally, dan Kak Niko yang sudah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya tentunya teman-teman. Amin. Amin. Semoga bermanfaat. Untuk Sobat Averos, mulailah menjadi desainer, jadi penentu buat masa depan kalian dengan tujuan yang jelas. Oke, jangan biarkan masa depan kalian berjalan tanpa arah. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber. Terima kasih sudah membersamai kita pada hari ini. Sampai Sampai jumpa. Annyeong.